Padahal Aiden udah ngomong ya, udah berdoa ya. Maaf ya. Baiklah, adik-adik siapa yang minggu kemarin ke gereja? Saya. Oh, Aiden, Ezra. Yang lain online ya? Oke deh, berarti tahu dong ceritanya kemarin apa? Tahu enggak? Siapa yang tahu kemarin ceritanya apa? Ya, kita ngafalin ayat hafalan aja dulu. Siapa yang masih hafal ayat hafalannya? Saya tidak hafal, Kak. Ya, Saya tidak hafal. coba. Yang hafal ayat hafalannya. Aku nggak hafal. Saya gemas. Coba. Mika 6. Siapa? Oh, kita baca lagi deh. Nih, yuk baca. Yang di bawah aja ya. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya. Tuh, ayat hafalan selama 1 bulan. Sudah 3 minggu, harusnya udah hafal ya. Susah kapannya? Iya. Oke lah. Kita bagian ketiga. Kemarin bagian kedua tentang apa itu? Peduli sesama seperti Yesus. Sekarang gunakan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Ya, ini sekarang kita mau belajar bagaimana apa yang kita punya, kita mau belajar seperti Yesus diberikan kepada orang lain. Gitu ya. Kalau kita mengikuti Yesus berarti kita mengikuti teladannya. Kalau Yesus peduli sama orang banyak, kita juga peduli sama orang-orang di sekitar kita. Ya, gunakan yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Nah, nih, kemarin itu ceritanya tentang seorang anak kecil. Dia ini pengen ketemu Yesus. Ya, ketika anak kecil ini lagi main-main depan rumah, ada yang lewat. Yang lewat ini rombongan ngomongin Yesus. Kemudian dia tanya sama orang ini, siapa Yesus itu? Orang itu nggak mau jawab. Anak ini lari ke rumah, dia nanya mamanya, mama, siapa sih Yesus itu? Mamanya lagi sibuk masak. Dia keluar lagi, main di depan rumah. Ada yang lewat lagi, makin banyak. Ngomongin tentang Yesus. Dia makin penasaran, dia pengen ketemu Yesus. Siapa Yesus itu? Dia tanya mama, ayo dong, siapa Yesus itu? Masa mama nggak tahu? Mamanya bilang, ya mama sih dengar Yesus itu hebat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Orang-orang bilang Yesus itu nabi. Orang-orang bilang Yesus itu Mesias. Anak ini bilang, mama aku mau ikut. Aku pengen lihat Yesus. Ayo dong mama, ayo kita pergi, kita melihat Yesus. Karena mamanya sayang sama anaknya, dia bilang sama anaknya, ya udah, nanti kita ajak papa juga ya. Tapi kamu bawa bekal, takutnya nanti kamu lapar. Lalu mamanya kasih bekal dia, roti dan ikan. Kemudian mereka berangkat dan apa yang terjadi? Jika mereka mengikuti rombongan sampai di satu tempat, di sebuah tanah yang luas, yang lapang begitu, ada rumput-rumputnya. Orang banyak di situ, ada ribuan. Wah, anak ini, kita di belakang nggak bisa dengar mana yang Yesus ya. Oh itu kali orang yang lagi ngomong itu. Anak ini datangin orang itu. Kayaknya bukan. Dia coba lagi ke sana. Ada orang yang lagi ngomong-ngomong lagi. Itu kali. Oh bukan. Wah, dia melihat Yesus di bagian atas. Itu mah yang paling atas. Yang lagi ngobrol, yang lagi cerita, yang lagi mengajar. Kemudian anak ini berjalan pelan-pelan. Dia minta permisi sama orang. Dia pengen duduk di depan karena dia pengen melihat Yesus.
Nah, sampailah dia di depan, dia mendengar Yesus sedang mengajar, Yesus sedang bercerita. Wah, dia kaget karena di situ ada seorang yang disembuhkan Yesus. Wah, dia kaget lagi karena ada orang yang digotong, nggak bisa jalan, disembuhin Yesus juga bisa berjalan. Ini anak makin terkagum-kagum. Yesus itu hebat sekali. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa bikin orang lumpuh berjalan. Wah, keren. Nah, ketika Yesus bercerita, Yesus mengajar, Yesus menolong orang-orang yang sedang sakit, hari makin siang, makin mulai mendekati sore. Dan orang-orang nggak ada yang mau pulang adik-adik. Orang-orang semua terkagum sama Yesus. Mereka nggak ada yang pulang. Sampai lupa makan. Udah lewat jam siang, jam makan siang, jam 2 sore, orang-orang sudah mulai kelaparan. Udah mau mulai gelap, udah mau mulai sore, mulai senja, gelap. Mataharinya udah mulai turun di barat, orang udah mulai kelaparan. Aku lapar. Ada anak-anak yang nangis karena lapar. Mama, bekalnya udah habis. Ya, bekalku habis. Bagi dong bekalmu. Bekalku juga habis. Mereka kelaparan. Yesus melihat, Yesus tahu orang banyak sedang lapar. Lalu Yesus memanggil Filipus. Filipus, sini. Ya Tuhan, ya Guru. Nih, orang-orang ini lagi pada lapar. Kamu kasih makan. Ngasih makan ribuan orang. Duit kita cuma 200 dinar. 200 dinar itu berapa ya? 750 kali 200. Berapa? 150 ribu paling enggak. Enggak nyampe. Iya 150 ribu. Dikit. Ngasih makan ribuan orang mana cukup Tuhan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kasih orang makan itu. Orang udah pada kelaparan. Murid-murid yang lain juga kebingungan. Lagian Tuhan kalau kita mau beli makanan juga di sini jauh dari mana-mana. Nggak ada orang jualan makanan. Nggak bisa Tuhan. Pokoknya kasih orang-orang ini makan. Mereka udah kelaparan. Waktu mereka sedang kebingungan. Mau cari makanan. Anak ini ingat. Ada anak kecil ingat. Aku masih punya bekal. Belum ku makan. Lalu dia mendekati orang banyak karena dia tahu Yesus sedang lapar juga. Yesus membutuhkan makanan. Dia punya sesuatu, ada sesuatu yang dia miliki. Dia bilang sama gini, Om, Yesus mau makanan kan? Nih aku bawa makanan. Si orang ini bilang, kamu cuma bawa 5 roti sama 2 ikan kecil, mana cukup? Waktu rasul-rasul lagi ribut, malah anak ini bilang, sana pergi, nggak cukup, makananmu cuma sedikit. Tuhan maunya semua orang dikasih makan. Tapi aku pengen kasih ini buat Yesus aja. Waktu mereka sedang ribut-ribut, Yesus bertanya, ada apa ini ribut-ribut? Ini Tuhan nih, kata Andreas. Ini ada anak kecil bawa roti dan ikan. Coba-coba, kamu benar mau kasih ini buat aku. Ya Tuhan, kamu kan belum makan juga. Ya, tapi aku mau mempersembahkan ini buat Tuhan. Walaupun cuma sedikit, aku mau kasih buat Tuhan. Wah, hebat banget nih anak ini ya, nggak pelit ya. Padahal biasanya orang Yahudi itu pelit. Tapi anak ini mungkin udah diajarin mamanya ya, supaya nggak pelit, supaya peduli sama orang lain. Nah, kemudian dia memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus. Wah, Yesus berterima kasih. Anak ini bilang, aku hanya seorang anak kecil, tak dapat berbuat banyak. Aku bukan sok berlagak usil, ku masih kanak-kanak. Tapi punya 5 roti tambah 2 ekor ikan yang dengan rela hatiku berikan. Oh Tuhanku, terimalah dengan senang hati yang kumiliki ini. Persembahanku ini. Dia berikan apa yang dia miliki, dipersembahkan sama Tuhan. Wah, murid-muridnya bilang, aduh, cuma 5 roti 2 ikan, mana cukup Tuhan. Yesus bilang begini, murid-murid,
Kalian suruh orang banyak itu duduk. Aduh, Tuhan mau bikin apa lagi? Gitu ya kata mereka. Mereka khawatir Yesus bikin malu aja. Lalu, tapi karena Yesus yang nyuruh, murid-murid bilang, ya semuanya duduk, nggak boleh yang jalan-jalan, duduk ya. Tuhan mau bagi makanan. Weh, kita mau dibagi makanan. Gitu ya. Tapi murid-murid ini masih ragu nih. Yesus bisa nggak ngasih makan dengan 5 roti 2 ikan? Kemudian Yesus mengangkat pemberian anak tadi, dia bersyukur sama Bapa di surga untuk makanan itu, kemudian dia membagi sama murid-muridnya. Nih, bagiin. Hah? Suruh bagiin. Aduh, sepotek. Rotinya dipotek, dibagi. Waktu murid-murid ini membagikannya, ayo bagiin. Waktu murid-murid ini ragu-ragu, tapi dia tetap melakukan apa Yesus suruh, waktu dibagiin, mereka kaget. Roti sepotong tadi, sekarang jadi 1 roti. Dibagiin, dapat roti, yang dibagi senang dimakan. Ayo dia dibagi lagi sampai orang banyak dapat makan, nggak habis-habis rotinya. Sampai semua sudah kedapatan, rotinya baru berhenti. Itu ribuan loh. Kita bilang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Coba bayangin kalau 5.000 laki-laki, lalu perempuannya 5.000 juga, 10.000. Anak-anaknya ada 5.000 juga, 15. Berarti orangnya banyak sekali itu ya. Semuanya dapat makan. Karena ada seorang anak kecil yang mau berbagi dengan apa yang dia miliki, Tuhan membuat mujizat. Semua orang dapat makan. Bahkan sisa 12 keranjang. Nah ini bilang, Tuhan kok bisa begitu? Ya itu karena kuasa Tuhan. Anak ini senang sekali. Kenapa? Karena dia bisa berbagi sama Tuhan. Dia bisa melakukan firman Tuhan. Berbagi dengan apa yang dia miliki. Dia peduli sama Tuhan. Dia peduli sama orang lain seperti Tuhan peduli. Wah, Tuhan Yesus senang sama anak ini. Anak ini juga senang sekali karena dia sudah bisa mempersembahkan yang dia miliki kepada Tuhan. Malamnya dia bisa tidur tenang sambil tersenyum. Hari ini pengalaman yang luar biasa. Aku sudah bisa berbagi apa yang kumiliki kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat mujizat. Nah adik-adik, kalau kita mau berbagi dengan apa yang kita miliki, Tuhan bisa membuat mujizat. Kamu bisa berbagi apa sih? Apa yang bisa aku bagi, Kak? Aku nggak punya apa-apa. Kamu bisa berbagi nih, mainan bekas, barang bekas, buku bekas, pakaian bekas yang masih bisa dipakai, atau mungkin juga duit, beras, dan sebagainya, makanan. Kita bagi sama orang lain yang nggak mampu, sama anak panti asuhan. Kalau ngerayain ulang tahun biasanya besar-besaran di mall, sekarang coba dirubah. Ngerayain ulang tahunnya di panti asuhan, karena banyak panti asuhan juga yang karena pandemi ini mereka kekurangan makan. Kasihan. Ya, ketika kalian punya duit, daripada ngerayain ulang tahun besar-besaran di mall atau di restoran, bilang sama mama, yuk kita ngerayain ulang tahunnya di panti asuhan sambil kita berbagi. Nah, itu sangat luar biasa. Tuhan pasti akan memberkati lebih lagi buat kalian. Terus apalagi Kak, aku nggak punya duit, aku nggak ngerayain ulang tahun. Oh, kamu bisa mulai belajar mengajari adikmu. Kamu bisa baca, adiknya belum bisa baca. Apa yang kamu miliki, kamu bisa baca, ajarin adikmu baca. Gitu ya. Atau kamu pintar matematik, temanmu nggak bisa. Kamu ngajarin nih, kayak anak ini nih, anak perempuan nih ngajarin nih, anak laki-laki ini diajarin matematik. Nah, itu juga sama. Kan tadi peduli dengan orang lain, kamu bisa gunakan apa yang kamu miliki untuk berbagi dengan orang lain, untuk memberkati orang lain. Kak, aku bisanya nyanyi, Kak. Ya nggak apa-apa. Kak, aku bisanya main musik. Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa main musik, kamu bisa ajari temenmu yang belum bisa main musik. Nah, itu juga salah satu apa yang kita miliki, kita mau bagi kepada orang lain. Nah, itu kita sudah meneladani Yesus. Yesus peduli sama orang lain, kita juga mau peduli sama orang lain nih, gitu ya. Jadi gunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Mungkin ada temanmu di sekolah yang nggak bawa bekal, kamu punya bekalnya agak banyak, kamu bisa berbagi.
Mungkin temanmu di sekolah nggak bawa bolpen, bolpennya ketinggalan atau hilang. Kamu bisa berbagi kalau kamu punya bolpen yang lebih. Apalagi ya, Kak, aku nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, nggak punya beras, nggak punya makanan. Kamu pasti bisa. Ngapain? Berdoa. Kamu bisa berdoa buat orang lain. Jadi apa yang kita miliki, kita mau bagikan untuk membantu orang lain dengan cara yang benar. Beri dengan benar. Berdoa dengan benar. Apa lain lagi? Ngajarin. Ngajarin pelajaran. Iya. Lagi ya? Lagi ya? Ada yang tahu apa lagi? Mungkin? Coba. Yo, mungkin ada punya pengalaman yang seperti ini nih. Kak, aku pernah berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Kak, aku pernah berbagi dengan temanku, Kak, waktu itu dia nggak punya makanan, aku bagi. Ya. Ada yang mau berbagi cerita? Mungkin punya pengalaman seperti itu? Ada? Ada, Kak? Kak, aku jago nyanyi. Weh. Kim jago nyanyi. Ya, nanti bisa ngajarin temennya. Kak, mulainya kapan? Oh, udah mulai. Kinkin, kata Kinkin pernah berbagi bekal dengan teman sekolahnya. Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang pernah berbagi dengan orang lain? Berbagi apa? Kak, mainanku banyak di rumah, aku bagi sama temanku. Nah, itu juga boleh. Kak, di sekolahku ada tuh temanku yang nggak bawa pensil, aku pinjemin. Kenapa? Di sekolah temanku ada yang nggak bawa pensil, sama pinjemin. Oh ya, ya, bagus, Ezra. Siapa lagi? Aku. Ya, Ida. Temen aku dibully di rumah. Tendang-tendang, terus aku tolongin. Bagus ya, bantu teman yang lagi dibully tuh, si Aiden. Ada lagi? Ada lagi nggak? Siapa yang mau berbagi lagi ceritanya? Ya, Salomo. Ngajarin teman yang nggak bisa matematika. Salomo pintar matematik ya, keren. Ya, ngajarin temannya nggak bisa matematika. Bukan ngasih contekan loh ya, tapi ngajarin. Aku bagi makanan ke teman karena nggak bawa bekal. Ya, Oswald, good. Siapa lagi? Ada lagi yang mau berbagi, yang pernah punya cerita, berbagi dengan teman-temannya, dengan apa yang dimiliki kalian. Ada? Siapa ya yang nggak pernah ngomong ini ya di sini ya? Kenzi. Kayaknya aku pernah tapi nggak inget, Kak. Oh, nggak ingat. Ya. Kata si Matthew, kalau temen aku punya bekal, tapi tetap aja minta mulu. Mungkin makananmu enak mungkin ya. Lebih enak dari dia, makanya dia minta-minta ya. Ya, kalau bisa berbagi, dibagi, nggak apa-apa. Ada lagi? Stephen, buka kameranya dong, kakak pengen lihat. Ada lagi, Dev? Mau berbagi? Siapa? Denzel. Denzel mau berbagi cerita? Aku pernah, kan teman aku kan gak bawa bekal. Jadinya aku bagi bekalnya aku. Oh ya, berbagi bekal ya. Oh, rata-rata banyak yang berbagi bekal ya. Berarti pada pinter nggak belit ya. Dev juga berbagi bekal dengan teman yang nggak bawa makanan. Ini Oswald ngajarin belajar bahasa Inggris loh. Woi, Oswald pinter bahasa Inggris ya. Keren. Ya,
Ada lagi, masih ada? Kalau Kak Yudi dulu pernah berbagi ngajarin main gitar. Kak Yudi bisa main gitar, temennya Kak Yudi di sekolah nggak bisa main gitar. Terus mau ada ujian kesenian, dulu namanya kesenian ya, seni itu ada kesenian, ada seni musik, seni rupa. Jadi pas pelajaran seni musik itu harus ujiannya nyanyi pakai gitar. Boleh pakai piano kalau punya piano, boleh pakai biola kalau pakai biola. Tapi kebanyakan nggak punya, jadi pakai gitar. Terus temennya Kak Yudi nggak bisa main gitar, diajarin. Cuma diajarin 3 kunci. 3 kunci nyanyiin satu lagu. Lagunya apa tuh Kak? Lagu ini. Jembatan Merah, itu cuma 2 kunci. Sungguh gagah. Main 2 kunci aja udah bisa ya. Jadi ngajarin teman. Siapa lagi? Kalau Matthew ngajarin bahasa Mandarin sama Inggris. Wih, bisa Mandarin sama Inggris. Kak Yudi juga mau dong diajarin bahasa Mandarin. Kak Yudi nggak ngerti bahasa Mandarin. Keren ya, ini adik-adik semuanya keren loh. Sudah melakukan firman Tuhan semua. Sudah mau berbagi dengan apa yang dimiliki ya. Sudah peduli sama teman-teman lain. Keren, 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 keren. Yuk, kalau sudah nggak ada yang berbagi, boleh buka kameranya, kita foto dulu ya. Keren, foto dulu ya. Matthew, buka kamera dulu deh. Siap. Pasang wajah yang cakep. 1. Matthew mana Matthew? Matthew belum buka. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar, kayu disimpan dulu. 1, 2, 3. Iya, udah. Oke, sekarang siapa yang mau didoain? Ada yang lagi mau ujian atau apa? Ada yang sakit? Aku Kak, opanya. Opa aku matanya yang sebelah kanan apa kiri buta. Aiden ya? Oh, Denzel. Yang Aku juga Kak. Oh ya. Tadi yang kakeknya siapa? Yang kakeknya siapa? Yang opanya siapa? Aiden ya? Aku. Aiden ya. Terus Denzel apa tadi? Opa aku mata kanan. Kak Yudi, Agama besok. Senin depan aku ujian Satu. PPKN. Kak Yudi tunjuk dulu ya. Kalau Aiden tadi opanya sakit matanya. Kalau Denzel mau ujian. Matanya buta kanan atau kiri gitu. Ya, kalau Denzel mau ujian. Terus siapa lagi? Ezra apa? Mana Ezra? Hari Senin depan aku mau pengen ujian PPKN. Oke. Terus siapa lagi nih? Matthew, Oma lagi sakit. Siapa lagi? Saya Kak, Ya, Kinkin kenapa? besok mau ulangan matematika. Ya, ulangan matematika. Denzel tadi mau ulangan apa? Ulangan agama. Sama. Salomo? Doain batuk pilek Ade sama Salomo. Besok ulangan bahasa Inggris, batuk pilek Salomo juga. Oke. Salomo ujian dan sakit. Dedeknya juga. Udah. Terus Matthew ulangan. Ezra ulangan. Denzel ulangan. Wih, udah pada ulangan ya. Aiden, Opa sakit. Si Matthew juga omanya sakit. Ya, Matthew, Oma sakit. Ya udah. Masih ada lagi? Aku ulangan Inggris Kak besok sama kuis matematika.
Kenzi ya? Iya, Kak. Ya. Oke, masih ada? Kalau nggak ada kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat adik-adik kami yang hari ini mengikuti Kids Altar, mendengar firman-Mu, dari anak kecil yang mau berbagi dengan apa yang dia miliki, walaupun dia sendiri belum makan, tapi dia mau berkorban untuk Tuhan dan berbagi dengan orang lain. Kami juga mau Tuhan belajar dari firman-Mu, berbagi dengan teman-teman kami dengan apa yang kami miliki, menjadi berkat buat mereka sehingga mereka juga mengerti, mengetahui Tuhan baik sama kami, sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa adik-adik kami Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan, dalam setiap pelajaran mereka, Tuhan menolong, menjagai, melindungi, memberikan kepandaian. Kami berdoa buat adik kami Salomo yang mau ujian, dan kebetulan hari ini sedang sakit, dedeknya juga sedang sakit, batuk pilek Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah, memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga nanti ujian dia dengan tubuh yang sehat, Tuhan berkati dalam pelajarannya, dia boleh mengingat semua yang dipelajari, dan bisa mengikuti ujian dengan baik. Kami berdoa juga buat Matthew yang mau ulangan dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang berdoa juga Engkau berikan kepandaian buat Matthew. Berkati juga Oma yang sedang sakit-sakit badannya, Tuhan Engkau sembuhkan. Berkati Ezra yang mau ulangan juga Tuhan, Engkau memberikan kepandaian buat Ezra. Buat Denzel juga mau ujian, Tuhan Engkau memberkati, memberikan kesehatan, Engkau memberikan kepandaian. Engkau berkati sehingga dia bisa mengerjakan soal-soal. Kenzi juga mau ujian bahasa Inggris dan matematika. Engkau memberikan kepandaian yang sempurna Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini juga boleh mengikuti pelajaran, mengikuti ujian dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Yang berdoa juga buat Aiden Tuhan yang opanya sakit pada bagian matanya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, dan bila Tuhan mengizinkan Engkau memberikan mata yang baru, sehingga opa bisa melihat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat adik-adik yang lain yang mungkin sedang belajar, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Engkau memberkati, berikan kepandaian, seperti Engkau memberi kepandaian kepada Daniel, Sadra, Mesha, dan Abednego. Kami berdoa Tuhan buat semua adik-adik yang hadir hari ini, buat Salomo, buat Kenzi, buat Aiden, buat Joshua, buat Ezra, buat Oswald, buat Stephen, buat Ephraim, buat Denzel, Kim, dan Matthew Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, perlindungan Tuhan ketika mereka sekolah onsite. Engkau jagai dari pandemi yang masih ada di sekitar kami. Kuasa darah-Mu membungkus mereka, memberikan kesembuhan, perlindungan kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga terhindar dari virus-virus COVID yang masih ada Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dengan kepandaian yang luar biasa, sehingga mereka menjadi juara-juara di sekolah mereka. Berkati juga papa, mama, dan setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah sehingga mereka terus boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu ini. Terlebih mereka boleh membawa anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau kembali mengerjakan PR, mau belajar, mau beraktivitas yang lain. Tuhan menolong, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, terimalah segala berkat Tuhan sepanjang minggu ini dan selamanya, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus, berlimpah-limpah atas hidup kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, bilang amin. Oke, adik-adik kalau ada apa-apa, kalau umpamanya minta didoain, nggak pas lagi Kids Altar, kalian juga bisa chat di grup ya. Kak, aku besok mau ujian, doain. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kakak-kakak, Kak Yudi, Kak Neti akan bawa doa ketika Kak Yudi dan Kak Neti sedang mesbah keluarga di rumah. Ya, jadi jangan ragu-ragu ngechat di grup, Kak, aku mau doain, aku lagi sakit, Kak, aku mau ujian, doain. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang banyak, belajar yang rajin, supaya
supaya jadi anak-anak hebat. Dah.